Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di acara Ngobrol Santai di podcastnya Jagusta Official. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu. Nah, saya jauh-jauh nih, udah beberapa bulan yang lalu kita undang karena guest house kita hari ini dari seberang pulau Sumatera, yaitu dari Kalimantan ya. Langsung saja kita boleh tanya-tanya, gitu sharing-sharing dengan guest host hari ini. Langsung saja tanya gimana kabarnya Bang Doni ya. Halo Bang, sehat ya? Sehat. Nah Bang, sejak kapan ada di Sumatera Utara nih? Oh boleh dong, biar lebih enak ya kan? Udah vaksin belum? Oh, udah dong, udah 2 kali dong. Apa udah ya? Kalau nggak vaksin gimana bisa terbang ya? Kita harus sukseskan vaksin. Yes, harus Bang, sukseskan itu. Oke Bang, thank you nih sebelumnya udah mau ngobrol santai bareng saya nih di Jagusta Official ya kan. Ngobrol-ngobrol santai aja kita hari ini. Nah, sambil ngobrol santai ada minuman cangkir jeruk sama kopi, ada kentang goreng juga Bang. Terima kasih. Ala kadarnya ya Bang ya. Nah Bang, mungkin jauh-jauh dari Kalimantan kita hanya membahas ini Bang. Saya mau tahu nih, karena yang saya tahu Abang itu udah berhasil. Nah, kalau menurut saya udah berhasil nih, tapi kalau menurut Abang nggak tahu nih ya kan. Menurut saya udah berhasil, ibaratnya Abang dari nol nih, sehingga sampai saat ini sudah memiliki suatu jabatan dalam suatu perusahaan. Yang besar lah saya katakan. Boleh dong Bang Abang sharing-sharing sama teman-teman yang akan menyaksikan, yang melihat nanti acara ini gitu kan. Nah, boleh dong Abang ceritain dulu gimana sih awal mula. Boleh biodata Abang juga, boleh ketika Abang kuliah, proses dari kuliah sampai bekerjanya gitu Bang. Oke Bang. Terima kasih nih Joshua udah diundang Iya. di podcast yang saya doain dulu supaya YouTube-nya ini channelnya Widih. makin sukses supaya Siap. biar Itu. banyak subscribernya juga. Amin. Oke, terkait yang tadi ya. Kita ngobrol santai aja. Iya, Jo, memang ya. Nggak ngobrol apa-apa, santai, Jo, ya. Bang. Sambil Iya. minum nggak apa-apa ya. Boleh Bang. Sambil makannya kan. Bisa kameramen juga ya boleh ya minumnya. Jadi tadi saya dibilang berhasil. Menurut saya ini sukses itu apa ya? Banyak sih orang ukurannya. Ukuran sukses beda-beda yang menurut tiap orangnya. Kalau menurut saya sih saya belum lah. Masih banyak target yang belum dicapai juga. Ya. Widih. Ada lagi target yang harus dicapai ya. Banyak sekali yang harus dicapai juga kan. Nah kalau sudah tercapai semua sukses lah Bang. Izin nih Bang, saya potong sedikit. Kira-kira posisi yang Abang jabatan sekarang, yang Abang jalani boleh dong Abang kasih tahu dulu nih. Kalau di tempat saya yang sekarang, saya masuk di inilah ya, kan ada middle management. Oh, middle management ya. Manajemen itu ada 3, low management, middle management, dan top management. Saya ya puji Tuhan middle management lah. Berarti Abang backgroundnya orang manajemen berarti ya, lebih tepatnya. Yes. Background sekolahnya, pendidikannya orang manajemen juga berarti. Oh enggak, orang akuntansi. Oh, Akuntansi. iya oke. Sekarang ini di pekerjaan Ya. yaitu menempati posisinya di planning dan data center. Oh gitu. Nah, jadi urusan pembuatan budget, cost control, Budgeting ya. itu tanggung jawab saya. Widih, keren tuh. Soal keuangan berarti ya. Nah, kurang lebih kalau keuangan kan dia ada departemen sendiri ya, finance Oh, gitu. and accounting. Kalau saya lebih ke cost controlnya. Oh gitu. Jadi Ya. kan kita sudah buat budget nih, contohnya. Nah, nanti kita harus memastikan bahwa biaya-biaya yang sedang digunakan itu tidak melampaui budget yang sudah kita anggarkan. Iya. Nah, terus kalau kita pada misalnya kita mau beli aset di tahun depan itu kan sudah harus dianggarkan. Dan setiap anggaran budget untuk aset contohnya itu harus ada semua analisanya. Oh gitu. Itu jadi pekerjaan kita. Oh, itulah posisi kerjaan Abang saat ini ya. Kurang lebih itulah Oke. saat ini. Itu di PT apa Bang? Apakah dia perusahaan barang dan jasa atau kelapa sawit mungkin itu seperti apa? Industri perkebunan kelapa sawit. Oh perkebunan ya Bang ya. Waduh. Kebetulan sekarang memang lagi naik daun ini. Trending ya Bang ya. Sawit nih. Kayaknya berapa CPU ini Bang? Posisi terakhir 13 ribuan. Widih, 13.000. Ini rekor tertinggi. Di daerah Abang bekerja itu di Selama saya bekerja, CPO tertinggi itu saat ini 13 ribuan. Kalau dulu mah 8.000 sampai 9.000, 10.000. 10.000 termasuk tinggi sebenarnya. 10.000 ya. Ini sekarang 13.000 loh. Ini berarti ini kan menunjukkan bahwa sawit di Indonesia ini sekarang posisinya sehat. Sehat ya.
lagi dikejar-kejar banyak orang. Potensinya sangat bagus lah. Iya. Tetapi tetap aja pasti ya ada aja pihak-pihak yang kurang senang lah. Iya, benar. Itulah dia Mungkin dari prosesnya. kalau kita saingannya kalau di Eropa sana dengan minyak bunga matahari ya. Iya. Nah, itu kalau kelapa sawit. Kebetulan pemerintah kita sangat mendukung industri kelapa sawit ini, itu yang bagusnya. Iya, benar. Oke Bang, tadi mengenai posisi ya Bang nih, ya kan di salah satu perusahaan perkebunan tadi ya. Iya. Oke. Tadi posisinya di middle management. Nah, boleh tahu nih Bang, kan nggak mungkin tuh ketika Abang melamar pekerjaan langsung di posisi yang seperti itu. Boleh dong Bang, mungkin kan artinya gini, kami juga mau tahu nih, prosesnya itu kan pasti nggak gampang. Pasti ada lubang-lubangnya, badainya yang Abang lewati. Nah, boleh dong Bang Abang cerita gimana sih jalan ceritanya untuk mendapatkan suatu posisi itu, gampang nggak gitu? Sebenarnya nggak ada yang gampang sih ya. Widih. Ya. Dan ada kan istilahnya memang usaha tidak mengkhianati hasil. Widih. Itu Sangat ada termotivasi. Nah, jadi saya dulu waktu selesai kuliah, saya kuliahnya itu di Universitas AKBP Nomensen Medan. Di Medan Sumatera Utara Bang ya. Lulus kuliah itu tahun 2013, melamar pekerjaan itu sering gagal. Di Medan tuh susah cari kerja bro. Susah. Sekalian curhat juga. Padahal Abang anak Medan ya. Padahal anak Medan. Itu tahu sendiri lah. Iya. Sampai pernah satu kali itu pengalaman itu unik lah menurut saya. Jadi ini saya dan teman-teman nih dipanggil kan kita ngelamar kerjaan di koran nih kan. Iya. Sebagai apa gitu, marketing lah itu kan. Kita ke lokasi itu ruko lokasinya kan. Nah kita ini peserta yang kita pikir kan interview nih. Iya benar. Nah kita mikirnya peserta yang interview ini mau diinterview nih sama HRD-nya kan. Iya. Nah mau diinterview sama HRD-nya. Taunya pas tim dari perusahaannya datang, itu ini apa? Ternyata rame nih ngajarin abang kayak gini ya. Kita diajarin buat sales loh. Benar. Diajarin buat sales beneran. Jadi dan habis itu kita naik angkot ke satu gang gitu kan. Nah, nemenin si sales ini untuk jual satu produknya dia. Produknya dia ya. Jual produknya dia kan. Aduh, kupikir ini apa yang berarti kok kayak dijebak gitu kan. Memang kebetulan dikasih makan waktu itu. Aku masih ingat lah dikasih makan waktu itu. Untung aja dikasih makan kan. Pulang habis itu nggak mau lagi. Trauma ya. Trauma. Nah terus lihat apa job fair atau apa itu ikut job fair di Uniland waktu itu. Terus lihat lowongan pekerjaan di PJK USU. Nah itu kebetulan di PJK USU nih ada Triputra Agro Persada buka lowongan untuk MT, manajemen training. Oke. Tapi kalah saya. Waduh, gagal juga ya. Psikotes menang, interviewnya kalah. Interviewnya kalah. Memang saya kayaknya kepleset kemarin itu waktu interview. Mungkin lidahnya ya Bang ya. Dia ada nanya ini si XR-nya, dia nanya dia nggak ada nanya. Yang penting cuma aku waktu itu nanya serius Pak, ini 1,5 tahun ikatan dinas. Iya, kenapa emang? Nah, dalam ikatan dinas itu kita boleh nikah nggak? Kalau bisa nggak boleh katanya gitu. Benar. Jangan nikah, usahakan jangan nikah lah. Oke Pak, gitu. Nah, gara-gara itu dia nggak pamit lagi. Nggak kalah lah di situ. Nah, kira-kira seminggu atau 2 minggu itu ada perusahaan terbesar di Kalimantan Tengah. Perusahaan kebun sawit terbesar di Kalimantan Tengah cari ini juga calon-calon staf dari Medan. Itu di PJK USU juga. Itu nama perusahaannya itu Citra Borneo Indah Group. Nah itu tujuannya berhasil. Perusahaan besar semua nih kayaknya ya. Ya kalau yang CB ini terbesar di Kalimantan Tengah sampai saat ini. Kalimantan Tengah bukan Kalimantan. Oh ya, beda ya, berarti Kalimantan terbagi juga. Kalimantan itu banyak kan, Kaltara, Kaltim, Kalteng. Yang posisi Bang Lamar ini di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Jadi kebetulan lolos, senang lah kan, senang, guys. MT. Ya kita yang penting kerja aja lah dulu mikirnya gitu kan. Itu masih ingat itu gaji itu nggak ada gaji ya. Itu kita tanda tangan
SPK waktu itu cuma uang saku 1.250.000 Per bulannya? ya, tahun 2013. 2013. Selama kita training itu selama 6 bulan. Karena kan kita training, makanya tidak ada gaji, adanya uang saku. Benar. Cuma makan memang ditanggung. Ditanggung ya sama perusahaan ya. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, 1.250.000 mah nggak apa-apa gitu kan. Jiwa anak muda melontar-lontar mungkin ya. Yang penting udah kerja. Daripada di Medan juga nggak jadi apa-apa. Ya benar. Dulu tuh memang aku sempat berpikir kayak gini, Jo. Kalau terus di zona nyaman ini nggak akan berhasil. Widih. Medan ini zona nyaman. Apa yang nggak ada di Medan coba? Semua ada. Tapi kalau kita gitu-gitu aja sampai tua pun gitu-gitu aja benar. juga. Sangat Nah, makanya waktu itu harus pergi, harus berangkat. Nah, jadi kita dari kebetulan satu amatir itu ada 3 orang yang lulus nih, 3-tiganya berangkat, saya sama 2 orang teman saya. Iya. Dia berangkat kan, wah ke Kalimantan Tengah senang lah ya kan. Gue lihat Kalimantan Tengah waktu itu di Pangkalan Bun nama kabupatennya. Nah, sampai di Pangkalan Bun kita dibawa ke kebun. Nah, aku mikirnya orang polos nih kan kebun di Medan tuh kan banyak sinyal ya. Iya benar. Di Kalimantan Tengah tuh nggak ada sinyal, tau nggak? Jadi? Asli nggak ada sinyal. Jadi ya pas nyampe sana, loh nggak ada sinyal, gimana ngabarinya kan gitu kan? Ngabari keluarga. Keluarga di rumah ya. Jadi lost contact lah artinya pada saat itu. Lost contact. Nah, parahnya lagi itu kita tuh dibotakin. Waduh. Nah, kayak semi militer jadinya bang ya? Memang semi militer lah. Iya. Nah, memang kita waktu itu dilatih oleh tentara loh. Oh gitu. Nah, trainer kita sebut pembina di sana. Untuk tentara ini kita sebut pelatih. Nah, gitu kan. Nah, malam itu tanggal 9 malam ya. Tanggal 9 malam tahun 2013 kita dikumpulin nih di kelas ya. Kita dikumpulin di kelas training. Ya. Nah, dikumpulin. Kita taunya itu disita semua HP-nya. Padahal waktu awal itu nggak ada perjanjian sita-sita HP. Berarti dadakan berarti bang? Nggak ada, kan asli sekali dadakan. Sita-sita HP nih. Ya mau nggak mau kita ya namanya juga ya udahlah kan gitu kan. Iya. Cuma ya kok kaget gitu loh. Bayangkan orang kota yang masuk ke hutan itu nggak siap. Benar. Aku posisi waktu itu nggak siap juga. Nah, nggak siap. Asli kaget sama kondisi yang aku situasi yang baru lah artinya bang ya. Benar. Biasanya keramaian ini kesunyian. Sunyi sekali, sangat sunyi. Makanya. Tapi ya udah kan gitu Iya, kan. Dijalani aja dulu. Nah, taunya besok itu udah mulai kan. Wah, jam 4 subuh kita udah bangun. Setengah 5 itu kita udah olahraga, ada itu jadi senam, habis itu lari pagi. Lari pagi, nanti kalau ketemu orang itu masih ingat tuh, itu kita kan diajarin tuh sama pelatihnya, kalau ketemu orang Citra Purwinda, wah asal ada yel-yelnya berarti bang ya? Wah, tiap kita lari itu diajarin nyanyi loh sama tentaranya, pelatihnya. Nah itu memang sebenarnya aku paham itu ajaran itu memang untuk membuat kita disiplin sih. Benar. Penting itu. Tapi waktu itu aku nggak menganggap itu penting. Kenapa kayak gini sih? Kok kayak gini kali kerjanya gitu loh? Nggak tahu yang di Medan gitu kayak gitu bang. Nggak Medan ini gitu kan. Terus tanggal 10 sore kita tuh kan biasa memang ada tuh bersihan di TND itu Training and Development ya. Nah di TC itu Training Center itu kita ada sapu-sapu lah. Nah, saya dapat bagian bersihin mobil si pembina. Pak Ghazali namanya. Ghazali. Masih ingat sih ya bang ya? Padahal beberapa tahun yang lalu itu ya. Udah 7 tahun ya? 8 ya 2013 ya. Jadi Pak Ghazali suruh Doni, yuk masuk ke bak, katanya bak mobilnya itu ya? Hilux itu double kabinnya. Oke. Masuk ke bak mobilnya, suruh bersihin. Ya nggak terima sebenarnya. Ya tapi terpaksa ngerjain tapi dengan muka merengut lah. Iya, nggak terima ya. Iya, nggak terima. Dan kebetulan si pembina ini melihat aku kayak nggak ikhlas kan, dipanggil suruh turun kau katanya. Pokoknya waktu itu nggak bisa terlupakan waktu itu. Artinya bang melawan lah ya itu ya. Waktu dia panggil turun lah, nah, kan.
kok nggak mau ya disuruh nyuci mobilku tuh? Dia bilang tuh mobil dia loh. Padahal operasional mobil perusahaan. Itu mobilku baru ya katanya. Aduh, sorry ya Pak. Kalau Pak nonton sorry ya. Tapi ya itulah yang aku waktu itu ngerasa kawan ini sok kali gue pikir kan. Iya. Dia orang Medan juga loh. Oh, orang Medan juga. Aduh. Ya. Jumpa tengah nih anak Medan. Ya mungkin dia ngeliat ini harus dikasih shock terapi ya. Benar ya. Dipanggil, dibentak-bentak aku di situ sama dia. Kulawan, ya jiwa pembangkangku waktu itu masih ada Ju. Benar. Nah, aku waktu di Medan memang pembangkang kali lah. Jadi kulawan terus. Jadi kita itu kan kalau diajarin sama tentaranya, asal menjawab tuh selalu ada kata siap. Nah, jadi asal apa yang dibilang dia, oh nggak mau ya disuruh nyuci mobilku ya, siap. Mau pembina bilang tuh, mau aja ya kan. Kok kamu merenggut? Siap, begitu aja kan. Nah, ditanya segala umur dan lain-lain sebagainya kan. Siap, 25 pembina aku bilang kan. Kau tahu umur 25 aku udah ngapain anak orang katanya gitu kan. Ya, aku pikir kan. Nah, waktu dia ngomong, kebetulan ada muncrat. Iya. Nah, muncrat hujan lokal Bang ya? Nah, hujan lokal istilahnya kan. Nah, pas kayak gitu aku gini. Iya. Tersinggung dia. Iya, gak suka ya. Ditolak, aku tangkis lah ya kan. Iya. Oh maksudku apa? Ditangkis tanganku tuh kan. Oh maksudku ini apa katanya? Siap pembina muncrat. Lucu kayak gitu ya. Iya. Kalau dikira siap pembina muncrat begitu, marah lah dia. Enggak mau bilang lupa bawa payung gitu. Enggak. Enggak ya. Gitu. Jadi marah dia. Aku dihukum, dia panggil pelatih, dia panggil tentara itu, aku disuruh hukum. Nah aku baring, disuruh guling. Muter-muter tuh sekali, balik lagi, kali lagi. Itu pusing asli tuh, asli pusing. Pas diri tuh ngoyang. Nah, ternyata dia nggak puas. Si pembina ini nggak puas. Dia larang aku ikut teman-teman yang lain makan. Ini kan sudah, kalau nggak salah waktu itu sudah 5:30, sudah persiapan sore ya. Makan sih ya. Dia larang aku waktu itu makan dan dia usir aku. Saya mau waktu itu aku diusir, dia mau. Berarti Abang ikut apa yang dibilangnya gitu? Ya, udah gak peduli apa-apa? Memang aku udah gak suka kan di situ. Kaget, orang kota masuk hutan kaget. Benar. Jadi ada orang cari gara-gara ya, udah ngapain cabut aja. Iya, ngapain juga kerja di sini, cari kerja yang lain aja kan gitu kan. Nah, dia usir. Ya udah, kau pergi aja dari sini katanya itu. Siap, saya pergi gitu. Aku lawan terus. Dia tuh tersinggung karena waktu aku jawab tuh aku teriak, walaupun aku ada kata siapnya, tapi aku teriak. Nah, jadi dia tersinggung lah mungkin. Aku pergi, itu udah jalan itu jam 6 sore itu beda kayak di Medan juga. Kalau di Kalimantan tuh jam 6 gelap, sama kayak jam 7 di sini. Udah malam bener lah berarti ya? Sudah nggak bisa melihat apa-apa lagi. Lampu nggak ada? Mana ada di hutan? Karena di hutan ya? Di kebun sawit. Karena di kebun sawit ya? Nggak ada lampu. Dari mana dapat lampunya? Kecuali di perumahan. Kebetulan handphone juga ditahan tadi ya? Ditahan masih, tapi aku udah ngapain aku di sini sih pikir gitu. Dan tahu nggak itu tani jasa loh. Aku tinggalin jasaku. Nah pergi aja kan. Nah mungkin mereka panik dijemput lah. Dijemput sama tentara ini, si pelatih ini dan pembina kan. Nah pas cuma aku pas itu jam 6 itu kan nggak tahu mau kemana, terduduk lah di pinggiran blok kebun itu kan. Iya. Dilihat sama mereka kan, suruh pulang, tapi nggak boleh naik mobilnya. Kaki juga. Aku jalan waktu itu. Iya, karena perginya jalan, soalnya jalan juga disuruh ya. Balik lah. Nah, pas perjalanan pulang itu teman yang satu alma mater sama aku, Laisi Pangiduan sama Laisi Rekso kalau nonton ya. Mantap banget. Nangis mereka. Udah, jangan takut mulai katanya gitu. Kita pergi sama pulang keluar sama katanya gitu kan. Ngapain kita di tenda ini lagi katanya. Iya. Betul orang ini katanya kan. Kenapa kalian jadi ikut-ikut? Aku bilang biar aku aja. Kan ini masalah aku. Kalian di sini aja. Aku bilang gitu, biar aku aja yang pulang. Bilang gitu kan. Sambil jalan ke tendi. Nah kebetulan pas di tendi itu udah ditungguin sama si pembinanya, Pak Gazalinya. Ditungguin kan, dimarahin tuh si Rekso sama si Pangiduan. Kalian ngapain di situ? Pergi kalian makan katanya kan. Iya. Nah, pergilah orang tuh makan. Nanti aja kita bicara lagi, gampang tuh bilang, kita atur lagi. Nah,
sampai nangis loh mereka. Yang 2 orang itu teman abang ya? Aku salut sama teman-temanku tuh lah. Yang 2 orang itu ya? Iya benar, 2 Korsal lah. Korsel, wih. Nah, jadi pas itu si pembina ini masih marah ke aku. Aku jawab terus. Walaupun posisinya udah dipanggil balik, dia masih tetap marah dan abang juga belum terima artinya ya? Nah, sampai hari itu aku nggak terima, Bang. Nah, nggak terima sampai hari itu ya. Iya. Nah, dia panggil, dia marahin. Dia tanya lagi. Kau memang mau pulang katanya? Siap, saya mau pulang kalau dipulangkan. Masih Serius kau mau pulang? Siap, saya mau pulang kalau dipulangkan. Dia bilang lagi kan. Kau mau benar kata-kata ya sama saya ya? Kau mau pulang aja sana katanya gitu iya. kan. Siap, saya mau pulang kalau dipulangkan pembina, aku bilang gitu. Karena aku mikirnya ya kalian bawa aku ke sini ya kalian pulangkan dong. Dari mana kosku mau pulang kan? Balikin ijazahku, balikin HP-ku, pulangkan. Jadi aku mikirnya gitu waktu itu kan. Iya. Nah, dia udah kehabisan akal waktu itu dia panggil tentara untuk nasihatin aku. Karena dia nyerah ya? Dia tinggal, yaudah aku nggak usah makan hari ini katanya gitu kan. Ditinggal. Dipanggil, 2 datang tentara 2. Masih ingat itu, Akar 1 kan. Udah dipanggil dan 2 temanku tuh dipanggil juga. Nah, 2 teman abang yang tadi ya? Iya, jadi kami bertiga ke sana lapang lah, dinasihatin lah kan. Kalian gini bagus, jiwa kalian jiwa Porsa, katanya gitu kan. Tapi si Doni ini salah, jangan kalian ikutin gitu kan. Iya. Kalau jiwa Porsa itu ikutnya sama teman yang benar, jangan sama teman yang nggak benar. Itu kemarin aku masih ingat kok dia bilang, nah Doni, kamu tujuan kamu ini ngapain? Ini masih semi militer, ini belum ada apa-apanya sama waktu pelatihan kami katanya. Masih dia bilang gitu kan, kalau saya dulu lebih parah lagi, ditampar sama atasan saya, sama senior saya katanya gitu kan, ditampar, dihajar katanya gitu. Itu militer, kalau kalian ini mas semi katanya gitu kan. Nah, diam aja di situ kan. Tapi saya waktu itu ingat kata dia, saya tetap walaupun apa yang terjadi pada saya tetap ingat tujuan saya masuk militer adalah untuk orang tua saya katanya gitu. Kamu untuk apa? Saya untuk keluarga, Pak. Kalau kamu untuk keluarga, ya kamu harus pertahankan sampai ini selesai. Nah, dia dinasihatin, berdua tuh nasihatin terus lah kan. Dinasihatin, aku waktu mereka nasihatin aku nangis loh, jujur aja, nangis aku memang. Yang tentara tadi ya, bapak tentara tadi ya? Iya, kalau si pembina itu, wah, nggak satu pun nggak ada masuk berarti ya ini Bang ya? Aku karena benci sama dia, pokoknya kalau kau pukul aja yang main kupikir. Widih, nampak memang anak beda itu ya? Waktu itu ya, tapi ya itu dulu ya. Dulu, tapi sekarang udah nggak Bang ya? Nah, habis itu karena tentara ini udah nasihatin kan, itu lah sampai keluar air mata lah. Terus disuruh makan sama dia, terus merenung lah malam itu di kamar kan. Kita di kamar itu susunannya itu atas bawah. Oh, kamarnya bertingkat berarti? Iya, tingkat. Satu ruangan tuh ada 4 orang. Jadi ada 2 kamar yang bertingkat. Auto inilah waktu itu, auto tobat lah. Baca kitab. Tiba-tiba ya? Iya. Berubah 100% ya? 180 derajat lah perubahan itu kan. Ya baca kitab lah. Teman yang muslim juga baca Al-Quran. Iya, semuanya ngikut ya? Memang kebetulan kita waktu itu ya semua masing-masing bawa ini sih, bawa kitabnya masing-masing lah. Yang Kristen bawa kitab, yang muslim bawa Al-Quran. Kebetulan memang itu waktu itu kan. Ya auto inilah baca-baca lagi. Kebetulan saya kan Kristen ya. Iya. Jadi ulang lagi, ingat lagi yang dibilang sama si pelatih itu, yang harus berhasil lah kan gitu kan. Besoknya itu mulai hari baru lagi, aku nggak ada lagi, aku nggak dendam, aku orang nggak pendendam loh. Walaupun tahu nggak tanggal 10 September tuh waktunya ulang tahunku loh waktu itu. Aku kelahi sama dia, itu kado ulang tahunku paling indah menurutku. Kelahi sama orang. Waktu itu ya. Tanggal 11-nya udah berubah lah kan. Aku udah nggak mau lagi bantah-bantah dia. Aku ikut. Sampai itu ada Pak Sobirin waktu itu orang TNI juga. Sampai dia bilang, saya salut sama Kak Doni katanya gitu. Kamu bisa ya berubah katanya gitu kan. Ya karena aku udah ingat kan. Dan pelatihan sama tentara itu penting loh. Itu mengajarkan kita disiplin beneran. Ya. Kami pernah, ya kan kami ini disuruh ini ya. Kalau di TNI itu dulu ada istilahnya jam malam.
Jadi jaga-jaga malam masing-masing 1 jam. Pakai tim ya, satu tim itu ada 2 orang. Jadi misalnya yang biasanya yang kena jam awal itu perempuan ya. Perempuan kita dulu di sana di TNI ada 1, 2, 3, 5 kalau nggak salah. Berarti ada rame juga lah Bang ya di Kami kita ada 20 lebih waktu itu. Dan mayoritas orang Medan. Widih. Namanya Kalimantan semua nih. Karena itu Kalimantan semua. Nah, jam awal si perempuan dan 2 orang gantian. Saya masalah jam 3 waktu itu. Nah, yang habis saya nih sama teman saya tuh ada yang udah jam 4 kan. Padahal tinggal 1 jam lagi jam 5 kita udah olahraga. Ketiduran. Nah, Abang yang ketiduran? Bukan, temannya? Yang selesai kami. Oh iya. Udah tidur. Oh iya. Nah, yang selesai kami dia tiduran. Sengaja diintip sama pelatih ini. Dimatiin lampu. Iya. Wah, dimatiin lampu perumahan itu dimatiin. Terus dia bilang kebakaran katanya. Sendiri lari semua. Aduh, kebakaran terus disuruh ngumpul tiba-tiba. Dalam hitungan 10 semua ngumpul di lapangan katanya gitu kan. Semua lah ngumpul di lapangan. Aku lah pakai sepatu. Kan kita harus pakai training, seragam. Ini kaos olahraga sama sepatu. Banyak yang nggak lengkap waktu itu. Karena posisi lampu dimatiin ya. Iya kan, di mana lagi nyarinya? Bingung waktu itu. Nah udah ke lapangan dengan udah yang penting hitung 10 kan. Udah ke lapangan banyak yang nggak lengkap, dihukum lah yang nggak lengkap ini. Iya. Kita disuruh duduk belakang depan. Iya. Itu agak becek tuh tanah. Kita disuruh berjejer gitu, terus ada betul suara kodok. Nah itu kan tiru suara kodok katanya. Oh gitu kami, astaga, itu parah loh beneran. Udahlah becek itu, celana basah lah ya. Oh celana basah, jelas basah. Jadi itu disuruh niru suara kodok waktu itu kan. Ya udahlah, pengalaman lah ya kan. Nah dinasihati kayak mana misalnya waktu ini memang kalau aku bilang logikanya rada-rada nggak masuk akal sih, tapi ya mungkin aja terjadi logikanya. Iya. Si pelatih itu dia bilang gini, kayak mana misalnya ada teman kalian yang ngigo, katanya gitu, ngigo terus keluar terus masuk ke jurang sana katanya. Iya. Dia gitu, karena kan itu ada hutan ya. Iya. Sampai ke situ jauh kali ngigonya tuh. Iya. Ya udahlah kan. Nah besoknya semua sepakat asal tidur sudah pakai seragam. Sepatu gimana? Tapi kejadian tidur malam tadi langsung pakai gitu. Iya, jadi kita nggak pakai pakaian biasa lagi. Pokoknya itu udah pakai celana training, pakai sepatu, baju olahraga, tapi sepatu nggak. Kaki udah pakai. Oh, tinggal sepatu aja. Pokoknya sepatu di bawah tempat tidur kan. Iya. Jadi kalau udah mati lampu, udah tahu posisinya, tinggal pakai sepatu, cabut kan gitu. Itu triknya ya. Itu aja triknya. Kalau nggak kena lagi pasti. Tapi pelatih itu baik mereka. Pas waktu itu pembina lagi belanja ke Pangkalan Ibu Kota, kita diajak berenang. Berenang ada di situ danau buatan lah itu di kebun itu. Kita diajak berenang, diajak santai. Mereka ada tarik ulurnya, bagus gitu ya. Jadi saya cerita ini kenapa tuh? Jadi untuk kerja itu orang kota datang ke kebun pasti nggak siap. Mindsetnya orang kota ini sampai sekarang rata-rata tuh sukar atau sulit mau kerja di kebun. Coba cari orang yang mau kerja di kebun, kecuali orang kehutanan atau orang pertanian ya. Kan saya basicnya bukan, saya basicnya akuntansi. Akuntansi tadi Bang ya. Saya waktu itu MT-nya MT KTU, tata usaha waktu itu. Kalau lulus mungkin jadi KTU gitu kan. Itu jarang ada yang mau kerja di kebun. Karena kan di kebun ya tahu lah, jauh dari keramaian, jauh dari mana-mana, meninggalkan zona nyaman kan gitu. Nah itu yang penting. Dan waktu jalur MT itu jalur terbaik menurut saya untuk meniti karir di perkebunan. Kenapa? Kita diajarkan disiplin waktu itu. Gitu, ya. Karena kalau main langsung masuk tiba-tiba jadi staff, nggak bisa jadi apa deh nanti. Pendidikan karakter tuh baik loh. Karakter ya? Itu pendidikan karakter juga kan. Kita betul-betul gimana ya, waktu itu ngerasanya seperti dinolkan. Bayangkan seperti dinolkan. Nah teman saya waktu itu, si yang satu armator itu namanya Rexo. Jadi kita ini udah selesai sama pelatih ya. Pelatih itu udah selesai, mereka 8 hari aja. Nah habis itu sama pembina, sama trenernya kan.
kita tuh diajak land clearing, ada istilahnya land clearing itu kan pembukaan lahan ya. Kita diajak tuh seminggu kemah di hutan. Capek, kerja land clearing itu capek. Di panas terik matahari bang ya. Kita nanam sawit, ngobang. Jadi proses pembukaan lahan itu kita jalani semua, mulai dari tentukan apanya, ukurannya ya. Nah, patok itu kan harus, kan nanti harus mata 5. Iya. Tentukan itu, masalah saya kan ini ya, anak administrasi ya, terus ada juga anak pabrik. Kalau orang anak MT perkebunannya mah nggak apa-apa, ini kami ikut juga loh. Ikut juga. Karena mindset awal abang itu ikut pasti bakal kerja di kantor, seperti itu kan? Tahu ke lapangan gitu ya. Tapi ya sekarang rasanya itu yang penting kok. Iya, walaupun kita kerja di kantor, kalau nggak tahu apa-apa di lapangan nggak bisa tahu juga. Iya, cocok memang. Benar itu. Harus tahu setidaknya kulit-kulitnya. Iya. Itu dasarnya harus tahu. Nah, temanku ini udah ngerasa capek kali waktu itu mungkin kan. Jadi dia disuruh apa gitu sama pembina, kan pembina itu ada 3 waktu itu ya. Ada 2 lah yang ikut ke lapangan, yang 1 enggak. Nah, disuruh apa Rekso, entah apa disuruh waktu itu kan, nggak senang dia. Ini memang parah nih, mau diparangnya itu pembina. Asli mau diparangnya. Ayo mau sini loh katanya gitu kan. Aduh, aku pikir, tapi orang udah capek ya. Iya, mungkin kan berarti. Di apa lah ya kan, dipisah lah kan sama itu juga, sama pembina yang 1 lagi, Pak Ghazali ini dipisah kan. Nah, dipanggil Pak Ghazali dia, Rekso kamu tahu apa kesalahan? Saya pembina, saya tahu pembina, saya melawan pembina Robi katanya, Pak Robi waktu itu kan. Udah kalau kamu tahu kamu push up katanya, push up ya. Ikut juga ya. Jadi memang MT itu kalau di jalan itu nggak enak. Manajemen training tadi bang ya? Iya, nggak enak, sangat tidak enak. Tapi setelah kita jalani, kita tahu semua manfaatnya itu. Itu ya? Iya, kita tahu semua. Itu yang kita jalani itu penting waktu kita meniti karirnya, waktu kita bekerja itu penting. Kita ngadepin orang-orang luar nanti seperti apa. Di lapangan lebih tepatnya bang ya? Betul. Itulah pekerjaan yang lebih nyatanya kalau saya kalau aku bilang gitu bang ya. Makanya karakter itu harus dibentuk dulu. Dari pendidikan oleh Bapak tentara tadi kan? Iya, sama pembina tadi sama ya. Trainer tadi. Trainer ya. Itu aku terima kasih juga sama para pembina pelatih juga ya. Berkat mereka juga lah kami itu anak-anak MT itu jadi lah istilahnya waktu itu kan. Jadi setelah itu lulus lah. Ada juga temanku yang nggak lulus. Ada juga yang nggak lulus bang ya? Nggak auto lulus semua. Walaupun kita jalani semua prosesnya, belum tentu lulus karena kan ada ujian. Oh ada ujiannya juga. Itu ujiannya tes tulis juga berarti? Tertulis ya. Dan kita diinterview juga. Kalau interview juga. Malah kita harus wajib kemarin itu hafal marsnya CBI. Nah itu harus hafal. Mars CBI itu dari perusahaannya? Iya. Oh gitu. CBI itu kan nama perusahaannya, Citra Buruh Indah. Oh ya oke. Disuruh nyanyi itu hafal nggak Mars CBI? Punya hafal kan tiap hari. Tiap hari selama MT itu. Nah, untungnya lulus waktu itu, nah kita habis itu baru pisah. Cuma kita kan ikatan dinas 2 tahun waktu itu ya. Nah, yang penting di sini saya mau cerita tuh waktu setelah lulus itu sampai saya keluar dari perusahaan itu 5 tahun. Di perusahaan itu tadi? Ya, saya bertahan 5 tahun. Memang sebenarnya kalau target waktu itu 3 tahun. Tapi aku ya entah bisa jadi 5 tahun. Kebetulan memang termasuk udah nyaman juga kerja di situ kan. Inti poinnya apa? Poinnya teman-teman juga waktu itu banyak yang nggak sampai 3 tahun. Ada yang malah ada yang bayar penalti. Yang bayar penalti gimana tuh? Kan dia nggak, kan ikatan dinas 2 tahun. Oh gitu, iya sebelum sampai 2 tahun udah out berarti? Iya, dia udah ngajuin resign. Iya benar. Dia harus bayar penalti, sayang aja kan. Kita udah kerja masa bayar uang lagi ke orang itu aja. Iya. Itu sih nggak masuk akal menurut gue gitu. Cuma yang harus teman-teman ketahui juga, poin penting kita waktu mulai karir itu di perusahaan pertama. Oh gitu. Minimal di perusahaan pertama kita tidaknya nih harus kerja 3 tahun menurut saya. Minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun. Kenapa? Karena nanti waktu perusahaan berikutnya dia melihat CV kita. Kalau dia lihat suka lompat-lompat, benar. itu jelek loh.
Tapi kalau 3 tahun dia sudah anggap kita loyal. Itu dalam satu perusahaan bang ya. Iya benar. Minimal 3 tahun. Kalau pindah-pindah juga artinya kalau dalam tempo 3 tahun lah ya minimal. Kalaupun pindah-pindah itu berarti termasuk bagus lah bang. Enggak lah. Enggak juga. Berarti pada saat itu abang masih 3 tahun lah di situ ya. Nah gini, kalau kita dalam, kenapa aku bilang perusahaan pertama itu penting kita minimal Oh di perusahaan 3 tahun. pertama. Nah, Oke. karena kalau kita belum nyampe 3 tahun kita sudah pindah, pasti HR itu anggap kita itu kurang loyal. Oh gitu. Ya. Iya kan? Benar. Kurang berkomitmen. Nggak ada komitmen dalam satu Betul. pekerjaannya gitu maksudnya bang Dia ya. pasti nanti takut kan. Hmm. Dia takut nanti misalnya lu kalau gue kerjain di sini, gue jadi staff di sini, pasti bisa aja setahun atau tahun lebih Cabut out ya. Iya kan? Benar. Dan di perusahaan perkebunan kelapa sawit itu udah lumrah orang lompat-lompat pagar tuh lumrah. Itu sangat wajar. Nah cuma memang pentingnya kalau menurut saya untuk perusahaan pertama usahakan loh Minimal 3 tahun di perusahaan pertama. Iya, sehingga kita sudah kalau udah 3 tahun tuh dianggap ya sudah, oh ini udah memang loyal si orang bisa komitmen, ya kan? Nah, kalau perusahaan kedua mungkin bisa lah 2 tahun atau berapa, itu ya terserah. Nah, jadi saya di sana tuh 5 tahun Di perusahaan pertama tadi bang ya. Iya, di perusahaan pertama. Nah, karena kebetulan dari jalur MT kan memang itu kenaikan gaji kecil lah kalau bisa kita bilang. Tapi tetap saya hargai juga. Buktinya 5 tahun di sana. Iya kan? Bertahan juga ya 5 tahun ya. 5 tahun di sana. Nah, sampai pada suatu titik pengen lebih. Ya saya rasa udah cukup kok. Udah 5 tahun mengabdi di perusahaan itu udah cukup kok, ya kan? Nah, pengen lebih ya karena juga sudah berkeluarga waktu itu. Ya udah coba di perusahaan lain. Itu abang mencoba di perusahaan lain, apakah ada tawaran atau ada suatu lowongan mungkin bang? Lowongan ya? Lowongan di sana. Oh gitu. Ini perusahaan yang sampai sekarang saya nih. Oh posisi abang saat ini bekerja ya? 2019. Itu tetap di Kalimantan Tengah juga bang? Enggak, Kalimantan Barat kalau yang sekarang. Oh berbeda lagi Kalimantannya ya? Oke. Nah perusahaan yang sekarang saya ini itu kalau tahu itu LG International yang elektronik LG ya, oke. itu grupnya dia. Nah ternyata LG ini sudah ada di perkebunan kelapa sawit juga. Oh udah ada juga ya? Ya. Nah, di situ waktu itu kebetulan ada lowongan. Lamar waktu tahun 2019 bulan Maret kalau nggak salah saya ngelamarnya. Interviewnya di Jakarta. Jadi itu aku masih ingat. Itu kan kebetulan cuti ya. Dipanggil interview ke Jakarta hari Sabtu, pergi subuh, pulang sore. Jadi Medan Jakarta tuh kayak Binjai Medan. Binjai Medan ya. Deket ya. Pergi pagi pulang sore. Pulang sore ya. Sehari aja nggak ada nginap aku di Jakarta. Karena memang aku minta nginap, aku minta langsung pulang. Oh gitu ya. Selesai clear kebetulan itu kan ekspatriat ya. WNA ya. WNA. Orang Korea. Nah, dites kebetulan lulus lah ya. Dan mereka itu paling menjaga kedisiplinan. Nah, jadi pentingnya itu buat mereka tuh kalau dia sudah kasih kepercayaan sama orang, jangan pernah hilangkan kepercayaan itu. Jangan pernah mengecewakan mereka lah artinya. Iya, jangan pernah buat cacat. Gitu. Karena kalau sudah hilang kepercayaannya mereka, sampai kita kapanpun itu nggak mau lagi percaya sama kita. Gitu. Dan untungnya memang sampai sekarang saya masih percaya sama ekspatriat. Berarti abang udah lama juga ya di perusahaan sekarang ini ya? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun juga. OTW 3 tahun. OTW 3 tahun karena perusahaan awal 5 tahun ya. Ya. Itu jalan 3 tahun. Oke, berarti 8 tahun abang di perusahaan. Hampir. Ya kan? 8 tahun. 7 tahun setengah. Oke. Berarti artinya jabatan abang udah agak sedikit berbeda dong ya kan dari yang sebelumnya. Dan gitu. Lumayan lah, ada peningkatan lah. Ya ngapain juga kita pindah kalau nggak ada peningkatan. Benar. Itulah tujuannya semuanya kan. Ya. Tujuannya kan pasti itu. Jadi waktu di interview juga, kenapa kamu mau pindah? Saya jujur aja, saya pindah karena pengen dapat penghasilan yang lebih, terus dapat kesempatan berkarir. Nah, oke.
Berarti perjalanan karir abang sampai saat ini memang luar biasa nih kalau saya lihat. Karena saya aja terpelongo lihat ini, gitu kan. Dari tadi mulai abang jalan kaki disuruh pulang oke aja kan gitu kan. Berarti kalau yang namanya anak kota itu pergi ke daerah yang gelap mungkin agak kaget lah bang ya. Pasti ya. Pasti. Kecuali dia memang orang tuanya dia sudah di kebun ya. Oh gitu itu ya. beda. Artinya basicnya udah ada dari keluarga gitu ya. Kalau orangnya basicnya hari-harinya di kota, Iya. jangan harap dia itu bisa betah di kebun. Teman saya banyak loh. Iya. Yang dia kan tadi sudah saya bilang, ada yang kabur. Ada yang kabur waktu itu. Ada yang juga yang bayar penalti karena nggak betah kerja di kebun. Waktu itu memang saya juga nggak betah di kebunnya. Tapi sekarang suruh pilih pengen kerja di kebun atau di kota, pilihnya kebun aku. Karena udah tahu ya awalnya ya. Bukan, karena memang di kebun tuh lebih damai. Oh, lebih tenang gitu. Oh gitu. Kota itu ya berisik, di sampingnya berisik. Itu sudah lumrah banget. Nah, di tepi jalan ya kan. Memang itulah. Ya kan. Iya, Terus benar. kriminal. Iya kalau kriminal pasti. Kriminal di kota Di perkotaan. Itu tanpa kita duga pasti selalu. Nah, itu dia. Gitu Jadi ya. sama satu lagi. Kebanyakan generasi muda itu tahu rusakkan apa? Narkoba. Ya. Itu yang berusak. Waktu dulu masih kuliah, aku masih pernah lihat anak-anak bocil tuh, ya. Ini ada plastik nih. Iya. Terus di dalamnya ada lem. Lim. Dia ngisar. Bayangkan coba. Posisi masih anak Masih kecil lah, bocil. bocil ya. Mau jadi apa dia besar? Sudah jelas masa depannya hancur. Pasti. Apalagi Penyakit terus-terusan lain. gitu ya. Penyakit paling parah sekarang ini narkoba coba. Benar. Jadi usahakan buat teman-teman juga. Ya, jauhilah narkoba, jangan coba narkoba. Karena sangat merusak Sangat badan merusak. sendiri ya. Oh, jelas, bukan cuma badan sendiri. Masa depannya semuanya pun. Sebenarnya bukan cuma merusak kita sendiri, keluarga kita juga kita Iya, rusak. benar. Stres keluarga kita ngurusin kita. Benar ya. Coba bayangkan kalau misalnya salah satu anggota keluarganya kena narkoba, itu dia bisa jadi ngerampok dan lain sebagainya, bisa jadi maling di rumah sendiri. Ya stres siapa? Keluarga juga. Bapak mamanya yang stres. Iya, iya. Itu Benar, penyakit Bang. yang sekarang benar-benar harus kita hindari saat ini. Intinya jangan sempat lah kita sentuh yang namanya narkoba bang ya. Biasanya kan, kalau narkoba ini biasanya kalau awal-awal gratis ya. Iya benar. Yang saya tahu seperti itu sih. Nah, cuma habis itu ketagihan bayar. Nah, udah bayar, waktu bayar ini pasti kita nggak tahu nih dapat uang dari mana. Duit dari mana? Iya kan? Nggak Yang kriminal semua- dong. Iya, nggak semua orang yang pakai narkoba tuh orang kaya. Benar. Nggak semua yang pakai narkoba tuh harus artis. Iya. Enggak kan? Bisa aja orang yang nggak kerja malah. Karena itu karena awalnya coba-coba bang ya. Oh, dapat uang dari mana dia? Iya iya. Kriminal kan jadinya. Gimana instannya cara dapat uang lah intinya. Dia ngerampok atau apa. Benar. Nah, makanya aku lebih suka di kebun tadi. Kriminal Karena hal di itu kota ya. terlalu tinggi sudah. Nah, Gitu. cuma memang kelemahannya di kebun kan memang pendidikan ya. Ya. Itu harus kita akui memang sampai sekarang ya. Saya sih berharap pemerintah juga kalau bisa sih diperhatikan lagi lah daerah-daerah yang Terpencil. terpencil itu, kalau bisa pemerataan pendidikan Iya, kasihlah guru-guru berkualitas di daerah-daerah terpencil. Guru-guru yang berkualitas. Jadi dan guru-guru yang berkualitas itu mau ke sana kalau dia dikasih benefit Ya yang benar. juga, kan. Harus Saya setuju sesuai, itu kan. bang. Saya setuju bang. Pak Menteri itu. Ya, Mas Menteri. Oke, jadi intinya abang berarti saat ini sudah berada di perusahaan yang lain dari yang sebelumnya bang ya. Berarti saat ini di PT LG bang ya. Tetap di perkebunan berarti ya bang ya. PT-nya Timpung Boyo sawit. Oh, tetap di sawit juga ya. Oke. Ya, grupnya LG. Berarti saat ini abang sudah menikmati lah ya. Artinya Nikmati apa? ya posisi abang sekarang ini dengan benefit yang Dari awal juga Iya, nikmati. dinikmati. Pekerjaan itu harus dinikmati. harus ya, itu yang mau saya pastikan dari abang tadi. Mana tahu tetap seperti cerita abang di awal Iya, tadi. iya. Oh, mana tahu. Kalau kita nggak nikmati, aku pasti nggak bertahan di sawit sampai 8 tahun ya. Ya, benar. Sampai 8 tahun. Hmm. Pasti kena benar-benar menikmati prosesnya juga. Betul. Sebenarnya setelah saya perselisihan sama pembina waktu itu, habis itu sudah berubah kok. Bahkan sampai sekarang sudah berubah. Total bang ya. Mentalku pun sudah berubah. Nggak ada mental pemberontak lagi. Udah hilang semua tuh lah. Kalau bisa
yang jalan-jalan kekerasan tuh nggak ada lagi lah. Pokoknya seperti kata Pak, siap salah gitu ya. Ya, siap salah. Dan memang ilmu padi itu penting. Iya, benar. Saya setuju. Ilmu padi. Makin berisi makin berunduk, Bang ya. Iya, kalau bisa kita ya makin lama makin mundur aja lah. Ya, siap. Itu dia. Oke, jadi itulah cerita Abang ya mengenai pengalaman pekerjaan Abang yang dari awal tadi dari bawah, pertengahan sampai saat ini ya Bang ya. Itu luar biasa sekali, sangat mudah-mudahan teman-teman termotivasi yang banyak-banyak ngeluh gitu kan dengan capek kayak gini, capek kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari cerita Abang itu luar biasa banget gitu kan. Jadi buat teman-teman ya termotivasi lah, semangat terus lah apa yang saat ini yang udah kita jalan, yang udah kita dapatkan kan gitu Bang ya. Benar ya. Nah Bang, sebelum kita menutup acara nih Bang, boleh dong Bang, Abang kasih satu kata-kata atau beberapa motivasi boleh dong sama teman-teman apa gitu. Banyak sih kayak motivasi. Ya, ini ada beberapa lah ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang mungkin yang di atau Medan sekitar ya, jangan pernah takut untuk meninggalkan zona nyaman. Iya. Itu poin penting. Ya kalau Anda berada di zona nyaman terus terlena yang ada. Terlena itu mengakibatkan apa? Stagnan. Di situ aja nanti terus. Nah, kalau bisa beranilah ambil keputusan. Walaupun itu harus meninggalkan zona nyaman, ambil keputusan. Mudah-mudahan kalau ditekuni, kalau diikuti prosesnya, yang saya bilang tadi, semua proses atau semua usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu udah jelas. Itu jelas juga. Sama yang seperti Joshua sekarang lakukan bersama tim, ya. Pasti ini semua ya mudah-mudahan lah ya. Saya doakan juga akan besar kalau diseriusin atau konsisten. Ditekuni Bang intinya ya. Kayak YouTuber nih yang penting konsisten juga. Benar, konsisten. Nah, ada teman juga dulu dia nyoba-nyoba di YouTube nih. Tapi yang nginan-nginan. Oh gitu. Nah, kadang dia upload, kadang enggak. Ya orang kan pasti kalau dia kan pasti ini si Jo juga udah ada subscribernya lah ya. Pasti kan nunggu nih videonya apalagi sih nanti videonya apa lagi nanti. Itu pun dulu. Nah, gitu kan. Dan kalau udah serius di podcast ya podcast terus. Jangan ganti-ganti. Nah, kalau memang mau serius di podcast, itu tiru Next Carlos. Next Carlos tuh awalnya dia ikut ini loh. Ikut si keliling Indonesia gratis. Oh gitu. Tahu nggak Next Carlos? Kurang tahu sih Bang. Belum lihat. Coba cari nanti tahu kita lihat sendiri ya. Siap. Saya sekali nggak tahu. Habis itu dia ada ide buat channel YouTube-nya sendiri, yaitu review makanan. Dia subscribernya jutaan. Keren ya. Makanya itu ya intinya konsisten terus. Konsisten ya. Apa yang udah kita jalani seperti itu ya. Joshua pun harus, saya harap ya konsisten terus lah. Harus dong Bang. Memang ini harus kita konsisten dengan tim Bang. Awal pasti sakit. Pasti Bang. Pasti sakit. Pasti ya itulah. Bapak benur lah intinya Bang. Subscriber masih sedikit, ya belum dapat apa-apa juga kan. Iya. AdSense pun kan kalau nggak ada iklan dari mana? Kalau iklan nggak ada Bang, subscribe yang kurang Bang. Kalau sudah ada iklan masih lumayan dapat AdSense-nya lah. Subscriber itu nanti nyusul lah. Kalau iklan udah masuk udah bagus juga. Dapatnya kan dari iklan sebenarnya. Kalau viewer banyak pun, kalau nggak ada iklan mah kecil hitungannya. Iklan yang penting. Mantap sih. Oke, jadi itulah motivasi Abang buat kami semuanya, buat teman-teman semuanya Bang ya. Nah, jadi itulah Bang, banyak hal yang bisa saya terima dan juga teman-teman terima pada hari ini Bang, yang udah Bang ceritain proses karir Abang sampai saat ini. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu Bang pembicaraan kita. Mungkin next time waktu Abang kembali lagi ke Sumatera Utara, karena pasti akan Abang dalam waktu dekat juga mau balik lagi ke Kalimantan Barat ya. Oke, jadi itulah dia teman-teman, pembicaraan ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Doni, curhat-curhat hati, curhat pekerjaannya kan, sambil ngobrol santai pada hari ini. Nah, jadi terima kasih teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang mau tahu gimana sih nanti mengenai pribadi Bang Doni, bisa juga nih punya media sosial mungkin Bang, Instagram atau Facebook. Ada. Nah, Instagram ada Bang? Boleh dong Bang. Doni DONNY_Sirait. Oh, itu Instagram Bang ya. Kalau Facebook Bang? Doni Sirait. Oh gitu aja ya. Nah, jadi buat teman-teman silahkan di follow nanti dan boleh di add Facebooknya mengenai ya perkebunan, boleh tanya-tanya mengenai Bang ini karena udah senior nih. Udah 8 tahun bekerja di perkebunan kan. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman ya, jangan lupa kalian like juga video ini.
share, komen, dan subscribe juga. Ya kan, biar makin berkembang. Bantu share ya Bang ya. Thank you, Jo. Thank you Bang buat waktunya untuk hari ini ya kan. Udah ngobrolnya itu mantep lah pokoknya ya kan. Nah, jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan podcast selanjutnya. Bye-bye. Thank you.